saya Dinda Permatahati. Nama saya Dena Laulia Parmitasari. Nama saya Diana Diva Saputra. Nama saya Nestiti. Saya Putri Sarah. Nama saya Saela Setiawati. Nama saya Inian Kiti Putri. Pengertian hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan untuk pada saat ini, hak asasi manusia telah menjadi sebuah konsep hukum yang tertulis, seperti misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang telah menetapkan Universal Declaration of Human Rights 1948 yang diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional di samping negara. Politik internasional merupakan tindakan suatu negara atau beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara-negara lainnya dan sifatnya lebih ditekankan pada soal-soal politik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara-negara tersebut. Jadi, politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, yaitu aksi dan reaksi. Dalam subjek mata kuliah HAM dan Politik Internasional, HAM didasari oleh perspektif liberalisme, sedangkan politik internasional didasari oleh perspektif realisme. Di dalam mata kuliah ini, kedua perspektif digabungkan. Akan menjelaskan tentang model spiral. Jadi model spiral ini diambil dari bukunya Thomas Ries yang berjudul Privacy and the Spiral Model. Asumsi dasar model spiral ini yaitu negara bertindak seperti individu ketika disangkutkan dengan penyebaran norma, yang dimana nanti akan ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai norma-norma dan nilai-nilai yang disetujui secara kelompok. Sosialisasi ini akan mempengaruhi kepentingan identitas dan perilaku anggota sehingga sejalan apa yang sudah diterapkan di masyarakat. Negara juga harus menyetujui dan berperilaku konsisten dalam menegakkan norma-norma ini agar diterima di masyarakat internasional. Saya akan menjelaskan mengenai fase-fase yang terdapat pada teori spiral. Teori spiral memiliki 5 fase, yaitu repression, yang kedua adalah denial, yang ketiga adalah tactical concession, yang keempat adalah prescriptive status, dan yang terakhir adalah rule consistent behavior. Langsung saja pada fase pertama, yaitu repression. Repression merupakan tahap di mana negara yang melakukan pelanggaran HAM, informasinya akan dikirim ke jaringan transnasional seperti organisasi internasional maupun negara-negara liberal melalui LSM atau kelompok oposisi. Proses advokasi dilakukan dengan konfrontasi terhadap negara represif akan informasi ini, dan lobbying dilakukan untuk menjatuhkan negara represif. Selanjutnya adalah fase denial, di mana suatu negara berada pada tahap penolakan yang membuat jaringan transnasional meningkatkan upayanya untuk membuktikan kesalahan negara represif. Dan pada kebanyakan kasus, tahap ini memberikan peluang untuk membuka percakapan antara masyarakat internasional juga negara yang tertekan. Selanjutnya adalah tactical concession, merupakan tahap di mana suatu negara membuat konsesi taktis yang biasanya berbiaya rendah untuk menunjukkan toleransi yang lebih besar, seperti pada demonstrasi atau pelepasan tahanan politik yang bertujuan untuk menghilangkan kritik dari jaringan transnasional.
Selanjutnya adalah preskriptif status merupakan fase di mana suatu negara represif mulai menunjukkan perubahannya dalam kebijakan atau mungkin rezim yang menunjukkan komitmennya terhadap norma-norma HAM. Hal ini dimulai dengan penandatanganan perjanjian HAM internasional, membuka dan menguatkan kelompok HAM domestik, hukum, dan lembaga. Dan yang terakhir adalah rule consistent behavior, merupakan fase di mana negara mengikuti aturan norma-norma HAM secara berkelanjutan dan bahkan dapat menjadi pendukung dari hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu coercion atau paksaan. Paksaan dapat digunakan untuk membuat suatu negara mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Paksaan dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan penegakan hukum dan yang kedua itu dengan kekuatan militer. Jika kekuatan militer ini bertentangan dengan kehendak negara penindas, maka negara harus menundukkan dirinya secara sukarela ke rezim hukum, seperti ICC atau International Criminal Court. Semakin banyak rezim hukum yang digunakan untuk menegakkan isu-isu hak asasi manusia, maka akan semakin banyak langkah-langkah hukum yang diterapkan sebagai pengganti kekuatan militer. Yang kedua yaitu changing incentive atau mengubah insentif. Insentif bisa positif dan bisa negatif. Insentif negatif seperti sanksi dapat digunakan untuk menghukum ketidakpatuhan suatu negara. Sedangkan insentif positif seperti bantuan asing dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan suatu negara. Yang ketiga yaitu persuasion and discourse atau persuasi dan argumentasi. Melalui persuasi dan argumentasi, negara yang tertindas dapat diyakinkan akan legitimasi norma. Namun, di sisi lain, perubahan kebijakan oleh negara yang menindas jarang didasarkan pada persuasi murni saja, sehingga model ini sering digabungkan dengan tindakan-tindakan lain yang mendukung perubahan kebijakan oleh negara penindas. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya yaitu capacity building atau pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan untuk meningkatkan norma-norma hak asasi manusia. Namun, hal ini hanya berlaku untuk negara yang tidak dapat menjalankan kedaulatan penuh atas wilayahnya. Kali ini saya akan menjelaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Kenya sebagai studi kasus dari model spiral oleh Thomas Rees. Jadi, fase pertama dari model spiral ini adalah repression atau represi. Jadi dalam fase ini melalui organisasi non-pemerintah atau LSM atau sekelompok oposisi memberikan informasi tentang pelanggaran HAM yang terjadi di negara penindas dan dikirimkan ke jaringan transnasional. Untuk kasus di Kenya ini, fase pertama adalah melemahnya kondisi hak asasi manusia. Nah, jadi di tahun 1978 ini, Daniel Arap Moi ini menggantikan jabatan Jomo Kenyatta sebagai presiden karena beliau telah meninggal selama masa periodenya itu 3 bulan. Nah, dari masa periode 3 bulannya ini, Daniel Arap Moi ini itu mengubah ketentuan federal dalam konstitusi dan sistem multipartai di Kenya ini itu dibatasi. Di tahun ini juga Daniel Arap Moi itu mengeksploitasi perpecahan di suku Kikuyu untuk mengkonsolidasikan untuk menambah masa jabatannya dari 3 bulan menjadi lebih dari 3 bulan. Setelah Arap Moi mendapatkan jabatannya yang akhirnya lebih dari 3 bulan itu, Arap Moi tidak memberikan otoritas yang sama seperti yang diberikan oleh Kenyatta kepada suku Kikuyu, karena Arap Moi ini bukan bagian dari suku Kikuyu. Dan suku Kikuyu ini sudah mendapat dukungan dari pemukim berkulit putih dan
penguasa kolonial. Di tahun 1982, mulai banyak bermunculan politisi oposisi yang tidak puas dengan kebijakan Daniel Arap Moi ini. Sehingga Daniel Arap Moi mengerahkan anggota parlemen untuk melarang tindakan tersebut dan mengubah Kenya dari de facto menjadi de jure dengan sistem partai tunggal. Di tahun ini juga penahanan politik tanpa melalui pengadilan secara sistematis menjadi prosedur operasi standar keamanan hingga tahun-tahun berikutnya. Di tahun 1984 sampai 1986, organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional mulai memperingatkan kepada masyarakat internasional bahwa terjadi pelanggaran HAM atau kondisi HAM yang menurun di Kenya. Sekarang masuk ke fase 2 dari model spiral, yaitu fase penolakan atau denial. Jadi di fase ini itu negara penindas itu melakukan penolakan terhadap tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada negaranya, dan jaringan transnasional diperkuat untuk membuktikan bahwa penindasan yang terjadi di negara tersebut adalah tindakan yang salah. Dalam kasus ini kita memasuki fase 2, yaitu awal mobilisasi dan penolakan pemerintah. Di tahun 1985, pasukan keamanan Kenya menggunakan kekuatan secara masif untuk menekan kerusuhan yang terjadi di antara mahasiswa-mahasiswa di kampus negara tersebut. Nah, operasi ini itu disebut sebagai operasi keamanan terhadap warga Muakenya. Dalam operasi ini, banyak masyarakat yang ditahan, dianiaya, dan banyak juga masyarakat yang menghilang. Di tahun 1987, Daniel Arap Moi melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika dan ke Eropa. Nah, saat Daniel Arap Moi ini melakukan kunjungan di negaranya, di Kenya ini ada seorang pengacara dari Muakenya melaporkan tuduhan bahwa pasukan keamanan dari Kenya ini melakukan tindakan penganiayaan terhadap tahanan-tahanannya. Daniel Arap Moi yang saat itu sedang melakukan kunjungan kenegaraan terpaksa membatalkan dan kembali ke Kenya untuk membela pasukan keamanannya bahwa mereka itu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tekanan dari jaringan transnasional ini terus meningkat, dan puncaknya itu ketika Daniel Arap Moi melakukan kunjungan ke Finlandia dan Rumania. Saat kunjungannya, Daniel Arap Moi ini mengatakan kepada Amnesty International bahwa yang seharusnya menjadi target dari operasi Amnesty International adalah Afrika Selatan dan bukanlah Kenya. Di tahun 1988, delegasi dari NGO seperti Lawyers Committee on Human Rights dan American Association of Advancement of Science ditahan di Nairobi. Pada saat ini itu jaringan transnasional terus mengintensifkan kegiatan jaringan transnasional mereka di Kenya. Di tahun berikutnya, Daniel Arap Moi merespon surat dari Amnesty International dengan berkata bahwa surat tersebut merupakan cerita yang tidak benar. Sementara isi dari surat tersebut adalah penekanan untuk Kenya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Meskipun tidak ada bukti langsung yang meyakinkan bahwa pemerintahan Kenya itu sendiri terlibat dalam pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya, namun interpretasi dari fokus peristiwa ini adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Selanjutnya, Kenya mengumumkan sejumlah konsesi taksis yang dilakukan untuk menenangkan perhatian internasional dan kritikus domestik maupun dari internasional. Jadi sebenarnya Kenya ini di tahun 1990-an itu sudah masuk ke fase 3, 4, dan 5. Jadi selama 10 tahun terakhir itu perkembangan Kenya dalam
transformasi hak asasi manusia itu berkembang dengan cepat gitu loh, lebih cepat daripada Uganda yang merupakan negara tetangganya yang juga memiliki masalah hak asasi manusia. Nah, dari sebenarnya pemerintah Kenya ini mendapatkan tekanan dari dalam dan juga dari luar negeri gitu loh, karena dari dalam sendiri saja di lingkungan domestik sudah banyak aktivis, terus orang-orang dari gereja dan juga LSM yang secara aktif menyuarakan pendapat mereka dan memberitakan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang berada di Kenya pada saat itu, yang terjadi di Kenya. Dan kemudian LSM yang berperan dalam lingkup domestik ini ada beberapa yang didonor oleh negara-negara barat, misalkan seperti Komisi Hak Asasi Manusia Kenya atau the Kenya Human Rights Commission atau disingkat KHRC. Mereka buka kantor di Nairobi 1 dan juga di Boston, Amerika Serikat 1. Dan kemudian ada juga satu organisasi lagi namanya Release Tahanan Politik atau Release Political Prisoners yang disingkat RPP. Jadi KHRC ini salah satu LSM domestik pertama yang secara aktif memberitakan dan mengawasi perkembangan dari hak asasi manusia yang berada di Kenya pada saat itu. Kemudian laporan-laporannya dibuat di dalam satu laporan represi tribulan mereka. Dan itu dari dalam negeri. Kemudian kalau dari luar negeri ada beberapa hal yang karena pemberitaan tersebut, maka negara-negara pendonor ini mulai memikirkan kembali reputasi dari Kenya yang tadinya tuh merupakan negara yang bersahabat dengan dunia barat dan juga memiliki potensi dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi, namun ternyata ditutupi dengan ketidakadilan, kemudian adanya pembunuhan, terus adanya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Maka para negara-negara pendonor ini memikirkan kembali gitu loh reputasi dari Kenya ini sebagai negara yang menerima donor gitu. Jadi di fase sebelumnya itu memang ada beberapa hal yang tidak disukai oleh Kenya dari organisasi Amnesty International, tapi pada bulan Juni di tahun 1992 pada akhirnya Kenya mengizinkan Amnesty International untuk mengunjungi negara tersebut. Dan kemudian juga Kenya tuh karena sudah mendapat tekanan dari luar dan dari dalam, pemerintah Kenya ini tidak menginginkan untuk menerima kritikan secara langsung dari dunia internasional. Oleh karena itu, pemerintah Kenya melakukan berbagai cara agar mereka tidak menerima kritikan tersebut gitu loh. Jadi cara yang mereka gunakan pertama adalah dengan mengirim tahanan-tahanan mereka yang berhubungan dengan politik ini jauh dari daerah Nairobi, dan penahanan mereka juga bukan lagi sekedar penahanan tanpa diadili, tapi sudah mulai terhadap kasus pembunuhan yang dibuat-buat gitu loh, sehingga mereka harus ditahan. Dan penahanan mereka ini sesuai dengan keinginan pemerintah gitu loh. Jadi selama pemerintah mau menahan mereka, ya mereka akan terus ditahan gitu. Kemudian cara yang mereka lakukan juga adalah karena adanya dorongan dari LSM ini mengenai hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, maka Kenya pada akhirnya melakukan mulai menandatangani perjanjian dari PBB. Nah, kemudian dari tahun 1992 sampai 1993 itu memang masih ada beberapa demonstrasi, terus masih ada beberapa kekacauan yang terjadi di Kenya. Tetapi ada satu peristiwa yang membuat munculnya bukti mengenai penyerangan gitu loh. Dan ini tuh dikarenakan adanya
konferensi bersama yang dibuat oleh Komisi Internasional Ahli Hukum dan Organisasi Dunia bagian Kenya beserta dengan LSM yang berada di Swiss yang bernama SOS gitu loh. Nah, jadi mereka ini membuat konferensi bersama dengan menghadirkan kesaksian rinci gitu loh tentang penyiksaan yang ada di Kenya gitu loh. Walaupun pada akhirnya setelah itu pemerintah Kenya tuh menolak adanya bukti-bukti yang diberikan oleh bukti-bukti yang dihasilkan oleh konferensi tersebut gitu loh. Namun pada bulan Juli 1993, Jaksa Agung kemudian membentuk beberapa komisi untuk meninjau kembali konstitusi yang ada di Kenya dan juga undang-undang represif gitu. Nah, kita lompat ke tanggal 22 Juli 1995 di mana Presiden Arap Moi pada akhirnya mengumumkan pembentukan komite dari HAM dengan menunjuk 10 orang untuk membentuk komite tetap bagi hak asasi manusia ini. Dan komite ini nantinya akan melaporkannya secara langsung kepada Presiden gitu loh. Walaupun pada akhirnya badan yang dibentuk ini belum memberikan kontribusi secara aktif dan banyak mengenai promosi tentang hak asasi manusia, namun ini tuh seperti kayak semacam kamuflase yang dibuat oleh pemerintah Kenya agar mereka tidak mendapatkan kritik lebih lanjut gitu loh dari dunia internasional. Namun sebenarnya badan yang dibentuk ini pada akhirnya malah menciptakan bumerang untuk pemerintah Kenya sendiri gitu loh. Kenapa keadaan tersebut dibilang bumerang? Karena sebenarnya dalam situasi di mana jaringan hak asasi manusia ini itu penerimaan norma apapun yang bersifat instrumental dari pihak pemerintah itu sebenarnya malah membuka sebuah jalan baru gitu loh untuk mobilisasi lebih lanjut gitu. Mobilisasi ini tuh apa? Yakni peningkatan kesadaran dan juga persuasi gitu. Jadi hal ini dibuktikan pada bulan Februari tahun 1997 di mana pemerintah Kenya menyetujui konvensi PBB yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merusak. Nah, jaringan transnasional melanjutkan pelaporannya sepanjang tahun dan menerbitkan 3 laporan HAM yang luas sebelum pemilihan umum yang berikutnya gitu loh, yang diadakan pada akhir 1997. Nah, setelah laporan yang disebarluaskan itu sebelum pemilihan umum yang akan dilakukan pada akhir tahun 1997. Nah, pemerintah mengatakan bahwa berkaitan dengan penggunaan kekuatan yang berlebih oleh pasukan polisi ini, pemerintah tuh berargumen bahwa tindakan yang diperlukan akan diambil dan karena mereka telah meratifikasi konvensi penyiksaan dari PBB tersebut gitu. Nah, pada saat Amnesty International ini mengadakan pembicaraan ekstensif dengan pejabat pemerintah Kenya dalam tanggapannya terhadap tuduhan rezim pemerintahan Arap Moi ini pada saat itu tidak lagi menyerang organisasi hak asasi manusia dan malah menyatakan bahwa semua undang-undang yang Amnesty minta untuk ditinjau sebenarnya sedang dalam tinjauan aktif gitu loh. Dan Arap Moi sendiri mengumumkan pada saat kedatangan delegasi dari Amnesty International ini bahwa pemerintah akan menggantikan salah satu undang-undang kolonial yang sering dikritik dengan RUU Damai gitu. Jadi untuk menghadapi mobilisasi sosial yang lebih lanjut yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan dari pihak oposisi, yaitu The National Convention Executive Council atau NCEC, para eksekutif ini pada akhirnya mengumumkan pembentukan kelompok parlemen antar pihak atau yang disebut dengan Inter-Party Parliamentary Group atau IPPG untuk bernegosiasi dan melembagakan beberapa reformasi politik minimal sebelum pemilihan tahun 1997 itu terjadi gitu loh. Dan pada tanggal 7 November 1997, parlemen mengubah saran IPPG ini menjadi sebuah hukum gitu loh. Dan
saran-saran IPPG ini tuh antara lain sebenarnya penghapusan penahanan tanpa pengadilan, penghapusan persyaratan untuk mendapatkan lisensi sebelum mengadakan pertemuan politik, dan juga partisipasi oposisi yang lebih besar gitu loh dalam komisi pemilihan. Karena untuk pertama kalinya anggota-anggota moderat dari partai oposisi ini secara resmi juga dimasukkan dalam pertimbangan semacam itu gitu. Jadi sebenarnya perkembangan Kenya di fase-fase terakhir itu lumayan cepat. Dalam 10 tahun terakhir itu fasenya lumayan berkembang karena Kenya ini mandiri, dan juga Kenya itu sebenarnya mengalami stabilitas politik dan juga ekonomi yang relatif positif gitu loh hingga pada pertengahan 1980-an gitu. Dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang bisa diekspos dan diberitakan kepada dunia internasional ini, dan juga pada akhirnya menjadi agenda perbincangan dunia internasional, itu juga karena usaha dari para aktivis HAM, gereja, dan juga lembaga swadaya masyarakat atau LSM domestik yang selalu memantau dan mengawasi perkembangan dari permasalahan hak asasi manusia ini gitu loh. Yang pada akhirnya pemerintah ini tuh mendapat tekanan dari luar dan dalam negeri, dan mereka mau tidak mau harus membuat sebuah tindakan untuk menghalau kritik yang lebih besar yang datang dari dunia internasional gitu loh. Jadi makanya pemerintah ini juga dan Kenya khususnya itu bisa ke tahap di mana mereka bisa mengekspos berita-berita itu juga karena adanya dorongan dari dalam dan dari luar negeri gitu.